Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kembali lagi sama Kaiman di Home Learning Reverse Education. Hari ini IPA kelas 8 SMP akan membahas tentang materi baru, yaitu tentang gaya dan hukum Newton. Ya, gaya ini sudah pernah kalian pelajari di kelas 6 SD ya, saat kalian masih kelas 6 SD. Nah, kita lanjut aja. Jadi materi di pertemuan hari ini kita akan membahas tentang gaya. Kita mulai dari pengertian gaya. Jadi gaya itu apa? Gaya itu adalah tarikan atau dorongan. Ya, ingat tarikan dan dorongan ya. Tarikan atau dorongan terhadap sebuah benda yang dapat mengubah bentuk atau mengubah arah gerak ya. Jadi gaya ini dia mempengaruhi bentuk dan mempengaruhi gerak ya suatu benda, ya arahnya maksudnya. Nah, kemudian berarti di sini kita bisa mengatakan bagaimana pengaruh gaya terhadap benda. Gaya itu bisa mempengaruhi apa aja di benda tersebut. Yang pertama, ya, gaya itu bisa mempengaruhi bentuk benda ya, dapat mengubah bentuk benda. Kemudian yang kedua, itu dapat mengubah arah benda. Kalau misalkan teman kalian melempar bola, bola kasti misalkan, kemudian kalian pukul dengan pemukul kasti. Nah, arahnya kan berubah, begitu. Nah, yang ketiga, mengubah benda bergerak menjadi diam. Nah, ini contohnya misalkan bola lagi ditendang nih, main bola main sepak bola. Ketika dia ditendang ke gawang, itu bola bisa ditangkap sama kiper. Nah, awalnya bolanya bergerak, kemudian pas lagi ditangkap kiper itu bolanya jadi diam gitu. Nah, yang keempat, sebaliknya ya, kebalikannya, menggerakkan benda yang diam ya. Misalkan awalnya bolanya diam, kemudian ditendang ke arah utara misalkan atau ditendang ke arah timur, maka bolanya bergerak ke arah timur yang tadinya dia menjadi bergerak gitu ya sebaliknya. Nah, yang kelima itu mengubah kecepatan benda ya otomatis ya. Kalau misalkan kemarin kakak bilang kalau bendanya diam maka kecepatannya nol. Ketika bendanya itu didorong atau ditarik ya atau ditendang sekalipun maka kecepatannya akan bertambah gitu ya. Oke, kita lanjut ke jenis-jenis gaya gitu ya. Oke, gaya yang pertama ada yang disebut dengan gaya sentuh ya. Jenis gaya pertama adalah gaya sentuh. Gaya kedua adalah gaya tak sentuh. Nah, ini juga sudah pernah dipelajari waktu SD ya. Nah, contoh-contoh gaya sentuh dulu. Gaya sentuh ada apa aja? Ada gaya otot ya. Kemudian ada apa aja? Gaya mesin ya. Gaya otot jelas, gaya mesin jelas ya. Kemudian yang ketiga ada gaya gaya pegas. Kalau gaya pegas itu contohnya pada apa tuh? Pada eh, per ya atau pada ketapel gitu ya. Kalau gaya otot itu kita mendorong meja misalkan pakai gaya otot. Kalau gaya mesin itu contohnya di kendaraan bermotor ya gitu. Jadi motor itu bisa bergerak karena mesinnya memiliki gaya gitu. Yang keempat ada gaya gesek gitu ya. Gaya gesek kalau misalnya kita ngedorong meja gitu di lantai, berarti permukaan meja ya bagian bawah itu bergesekan dengan lantai gitu ya, gaya gesek. Dan ingat, gaya gesek itu selalu uh, arahnya selalu berbeda ya, atau bertolak belakang dengan arah gerak benda gitu. Misalkan meja yang kita dorong ke kanan, maka gaya geseknya ke kiri gitu ya. Yang kelima ada gaya normal. Nah, nanti ini kita akan sedikit membahas tentang gaya gesek dan gaya normal gitu ya. Gaya normal itu apa nanti kita bahas gitu. Oke, yang kedua, contoh gaya tak sentuh. Nah, contohnya ada apa aja? Gaya magnet. Yang kedua, gaya listrik ya. Dan yang ketiga, gaya gravitasi atau disebutnya dengan gaya berat ya. Jadi, massa dengan berat itu berbeda gitu. Oke, kita lanjut ke besaran dan satuan gaya ya. Pertama, jadi gaya itu merupakan salah satu jenis besaran vektor ya. Kalian ingat kalau besaran vektor itu memiliki nilai dan memiliki arah gitu ya. Lambangnya F ya dari force atau force gitu ya bahasa Inggris. Nah, karena dia memiliki arah, maka kita harus tahu nih perjanjian tandanya pada gaya itu ada apa aja gitu ya. Kalau misalkan arahnya ke kanan itu positif. Jadi kalau misalkan gayanya ke kanan nilainya positif. Kalau gayanya ke kiri itu nih negatif. Kalau ke atas positif. Kalau ke bawah nih negatif. Sama kayak waktu kemarin kita bahas tentang percepatan dan perlambatan. Kalau percepatan positif, kalau perlambatan nih negatif. Itu disebutnya adalah perjanjian tanda. Gitu ya. Jadi yang ini tolong diperhatikan benar-benar. Jangan sampai salah tanda ya. Kita lanjut. Nah, lanjut kita ke satuannya ya. Di gaya itu satuan internasionalnya atau satuan yang sering dipakainya adalah Newton ya.
gitu. N lambangnya Newton. Nah, 1 Newton itu sama dengan 1 kilogram meter per second kuadrat gitu ya. Jadi Newton sama kilogram meter per second kuadrat itu sama gitu. Jadi kalian jangan bingung kalau misalkan tulisannya kok bukan Newton tapi kilogram meter per second kuadrat, itu sama aja gitu. Nah, satuan lain apa? Satuan lain ada yang disebut dengan Dain ya. Dain ya, tulisannya DYNE, Dain gitu. Nah, 1 Newton itu sama dengan 10 pangkat 5 Dain gitu ya. Jadi 1 Newton itu 100.000 Dain gitu. Nah, kalau Dain ya, 1 Dain itu sama aja kayak 1 gram centimeter per second pangkat 2 gitu ya. Jadi 1 Dain itu adalah 1 gram centimeter per second kuadrat gitu. Oke ya. Nanti kakak kasih contoh soalnya untuk konversi satuan. Kita lanjut dulu ke alat ukurnya ya. Alat ukur gaya itu disebut dinamometer. Kalau di laboratorium sekolah itu bentuk dinamometernya begini. Nah, di sini dia ada pernya ya. Di dalam ada pernya. Kemudian di bagian ini itu ada skalanya ya. Ada tulisan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 misalkan gitu sampai 10 misalkan. Nah, ini disebutnya adalah dinamometer gitu ya. Nah, cara pakainya gimana? Nah, cara pakainya begini ya. Jadi nanti bendanya ya, entah itu kotak atau apapun, itu bendanya itu digantung ya. Kemudian kalau digantung berarti nanti pernya kan turun ke bawah. Nah, pas lagi turun ke bawah, nah ini dibaca nih skalanya berapa. Ya misalkan 1,2, ya berarti 1,2 Newton. Misalkan 0,5 Newton, ya udah berarti segitu beratnya gitu ya, atau gayanya gitu. Oke, kita lanjut. Nah, ini adalah contoh konversi satuan ya. Yang nomor 1, ini kita ngerubah dari Newton ke Dain. Ya, kalau yang nomor 2, ini kebalikannya. Ya, perhatikan. Kalau tadi itu kita sebelumnya dulu, patokannya itu adalah ini ya, 1 Newton sama dengan 10 pangkat 5 Dain. Berarti kalau dari Newton ke Dain, itu dikali. Nah, kalau Dain ke Newton, itu dibagi ya. Dibaginya itu tadi, yang 10 pangkat 5. Nah, oke, kita mulai. Yang nomor 1. Nah, karena ini dari Newton ke Dain, maka dikali ya. Dari Newton ke Dain itu dikali 0,15 ya, atau 0,15 dikali 10 pangkat 5. Nah, caranya bagaimana? Perkaliannya 0,15-nya kalian rubah dulu jadi pecahan, jadi 15 per 100 ya kan ya. Kemudian dikali 100.000 kan gitu. Nah, ketika dikali 100.000 ini kan bisa kita coret ya. Nolnya jadi coret 2, ini juga dicoret 2. Jadi tinggal 3. Ya udah tinggal dikalikan 15 kali 1000, 15.000 Dain. Gitu caranya. Oke, kita lanjut yang nomor 2. Nah, karena ini dari Dain ke Newton, maka dibagi. Dibagi berapa? Dibagi 10 pangkat 5 ya. Jadi 50.000 dibagi 10 pangkat 5. Nah, perhatikan. Pembagiannya ini kita ubah jadi pecahan. Jadi gimana? 50.000 per 100.000 ya. Kan pembagian itu bisa dirubah jadi pecahan ya. Oke, kemudian nah ini bisa kita coret ya. Nolnya 4. Juga kita coret nolnya 4. Jadi 5 per 10. Ya udah 5 per 10 berapa? 0,5 Newton gitu ya, 0,5 Newton. Oke, kita lanjut ya. Nah, materi baru lagi ya. Kita lanjut lagi ke resultan. Nah, resultan gaya. Resultan gaya itu apa? Jadi resultan gaya itu adalah jumlah semua gaya yang bekerja pada sebuah benda gitu ya. Jadi benda itu kan bisa didorong, bisa ditarik. Nah, bisa didorong dan bisa ditarik itu berarti benda itu bisa dikerjakan lebih dari satu gayanya gitu ya. Misalkan kakak punya benda, nah ini bisa kita dorong, bisa juga kita tarik. Nah, maka di sini gayanya bisa lebih dari satu, gitu ya. Nah, resultan gayanya ini dia nanti ada dua ya. Yang pertama resultan gaya segaris. Nah, lihat di sini gayanya ada dua, F1 dan F2. Nah, segaris ya, arahnya sama-sama ke kanan. Maka resultan gayanya ini bacanya sigma ya. Sigma F-nya sama dengan F1 ditambah F2. Kenapa ditambah? Karena arahnya ke kanan, maka ditambah ya. F1-nya positif, F2-nya juga positif, maka F1 tambah F2. Gitu. Oke, berikutnya yang ini. Nah, ini gambar F1 sama F2-nya dia kemana? Ke kiri. Maka sigma F-nya adalah ya min F1 dikurang F2 karena sama-sama ke kiri. Gitu ya. Oke, nah yang berikutnya kalau arahnya berbeda gimana? Kalau arahnya berbeda, ya sama aja. Pokoknya kalau ke kanan dia positif, kalau ke kiri dia negatif. Maka gambar yang ini jadi kayak gimana? Jadi kayak gini. Sigma F sama dengan F2 dikurang F1. Gitu ya.
Boleh nggak ditulis min F1 ditambah F2? Boleh, yang penting arah ke kanan positif, arah ke kiri nih negatif. Di sini yang arah ke kiri F1, maka min F1. Gitu ya. Oke, kita lanjut. Nah, kalau gayanya nggak segaris gimana? Yang satu ke atas, misalkan yang satu ke bawah. Nah, misalkan contohnya yang ini. Yang satu ke bawah, yang satu ke kanan, ya. Nah, maka sigma F-nya itu atau resultan gayanya adalah pakai Pitagoras. F1 kuadrat ditambah F2 kuadrat. Ya, jangan lupa ada akarnya ya, akar F1 kuadrat tambah F2 kuadrat. Contoh, misalkan di sini F1 yang ke bawah 80 Newton ya. Gitu, yang ke kanan 60 Newton ya. Ini harusnya minus ya karena dia ke bawah ya. Minus 80 Newton gitu. F2-nya ke kanan 60 Newton. Maka sigma F-nya adalah, tulis rumusnya dulu ya. Oke, F1-nya F1-nya minus ya di sini. Berarti 60 kuadrat ditambah, nah ini minus ya, ditulisnya minus nih. Minus 80 kuadrat ya. Gitu. Nah, berarti sigma F-nya sama dengan berapa? 3.600 ditambah 6.400. Kak, kenapa nggak jadi dikurangkan ini min? Ya kan kalau min dikuadratkan jadi plus ya, jadi tetap plus 6.400. Maka sigma F-nya sama dengan berapa? Akar dari 10.000. Akar 10.000 berapa? Akar 10.000 100 Newton gitu ya. Oke, nanti kita akan lanjutkan ke video berikutnya ya. Kakak cukupkan sampai sini dulu.